Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan materi tentang simple network testing. Apa sih simple network testing? Simple network testing adalah pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain, apakah terdapat koneksi atau tidak. Ada beberapa cara untuk simple network testing. Yang pertama adalah ping. Ping sering disebut sebagai singkatan dari paket internet gopher, yaitu sebuah program utilitas yang dapat digunakan untuk memeriksa induktivitas jaringan berbasis teknologi Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, disingkat TCP dan IP. Dengan menggunakan utilitas ini dapat diuji apakah sebuah komputer terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengirim sebuah paket kepada alamat IP yang hendak diuji coba konektivitasnya dan menunggu respon darinya. Ada beberapa jenis ping. Yang pertama adalah ping strip T, digunakan untuk melakukan perintah ke host tujuan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah ping strip A, digunakan untuk perintah ping dalam mencari nama domain host komputer tujuan. Contohnya saja, bila kamu memasukkan ping strip A 74.125.24.100 dari konten tersebut akan muncul hostname yakni google.com. Jenis yang ketiga adalah ping strip W. Perintah ping ini bisa digunakan oleh pengguna dalam mengatur timeout request dalam satuan milisecond. Kurun waktu ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya saja, ping strip W 10.000 google.com, maka intervalnya adalah 10.000 milisecond atau setara dengan 10 detik. Apa sih fungsi dari simple network testing? Yang pertama, dari ping CMD ini adalah dapat mengecek troubleshooting dalam sebuah jaringan komputer. Fungsi yang kedua, kamu bisa mengecek koneksi internet di sebuah jaringan. Bila kamu melakukan ping dan dibalas, itu artinya komputer terhubung dengan internet. Namun, apabila tidak mendapatkan balasan, maka kamu perlu memeriksa kembali apakah ada kabel yang terlepas atau LAN card mengalami kerusakan. Tracer router adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Rute yang ditampilkan adalah daftar interface router yang paling dekat dengan host yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Secara praktikal, trace router digunakan sebagai bahan untuk menganalisa kemungkinan penyebab Anda tidak bisa mengakses suatu website. NetStat Network Statistic adalah program berbasis stat yang berfungsi untuk memantau koneksi jaringan pada suatu komputer, baik itu jaringan lokal (LAN) maupun jaringan internet. Kedua perintah ini secara defaultnya digunakan untuk mendapatkan informasi koneksi apa saja yang sedang terjadi pada sistem Anda, port protokol yang sedang digunakan, dan lain-lain. Data yang datang dan pergi dan juga nomor port pada remote system di mana koneksi terjadi. NetStat mengambil semua informasi networking ini dengan membaca tabel routing dari kernel yang berada pada memori. 3. Berdasarkan RFC pada Internet Tool Catalog, NetStat didefinisikan sebagai NetStat adalah suatu program yang mana mengakses jaringan yang berkaitan dengan struktur data di dalam kernel serta menampilkannya dalam bentuk format ASCII di terminal. NetStat dapat mempersiapkan laporan dari tabel routing, koneksi, listen dari TCP, dan UDP, dan protokol manajemen memori.
Ya, di sini saya akan melakukan simulasi Simple Network Testing dengan menggunakan command prompt atau CMD. Untuk mengakses CMD sendiri ada dua cara ya. Yang pertama, kita bisa tekan Windows R, muncul seperti ini. Lalu klik di sini, ketik CMD. Lalu tekan OK dan muncul seperti ini. Kemudian opsi yang kedua atau cara yang kedua, kalian bisa mengklik tombol Windows, kemudian klik di sini dan ketik CMD. Lalu open CMD. Di sini saya akan melakukan ping. Kalian ketik di sini ping, lalu tekan enter, kemudian muncul seperti ini. Ini merupakan beberapa perintah ya yang ada di dalam ping. Oke, kita langsung saja kita melakukan ping. Ping google.com, lalu tekan enter. Sini kita tinggal menunggu prosesnya sampai selesai. Ya, prosesnya sudah selesai. Untuk penjelasannya di sini ini adalah IP address milik google.com. Reply sendiri ialah balasan server ya. Ada beberapa reply di sini, ada 4. Kemudian ini IP address-nya. Untuk bytes ini ialah data yang dikirimkan. Kemudian time ini menunjukkan respon, seberapa cepat responnya. Semakin sedikit time yang diperlukan di sini, semakin cepat responnya. Kemudian kita sampai di TTL ya. TTL di sini kepanjangannya time to live. Time to live di sini merupakan indikator ya, berapa lama IP tersebut aktif. Oke, di sini kita akan mencoba perintah yang ada di ping ya. Kita mencoba salah satunya, yakni ini strip T. Kalian ketik ping spasi google.com, sama ya biar enak. Kemudian spasi strip T. Lalu kalian tekan enter. Di sini fungsi dari strip T sendiri adalah melakukan perintah secara terus-menerus tanpa henti ya. Jadi tidak ada berhentinya, terus gitu proses gitunya. Nah, untuk mengakhiri proses ini, kita langsung keluar aja, tekan close, mudah selesai. Ya, kita lanjut. Saya akan melakukan simulasi ya, simple network testing dengan menggunakan CMD lagi. Kita akan melakukan tracer ya di sini. Pertama kita akan membuka CMD sama caranya kayak tadi, lalu tekan OK. Di sini langsung kalian ketik aja tracer. Contoh saya melakukan tracer yahoo.com ya.
Lalu klik enter dan tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini tracer sendiri digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah jaringan ya, dengan melakukan pelacakan. Ini adalah proses pelacakannya, kita tunggu sampai selesai. Nah, untuk tanda bintang yang tertera di sini, ini menunjukkan request timeout ya, yang berarti bahwa tidak connect ya. Sedangkan kalau yang ada time-nya di sini itu connect. Oke, pelacakannya sudah selesai. Dan tadinya kita melacak IP address dari yahoo.com ya ini, dan dimulai pelacakannya dari IP address ini, dan mengalami berbagai macam tahapan ya sampai ditemukannya IP address yang sama dengan IP address milik yahoo.com ya. Di sini tracer sudah komplit ya, berhasil dan selesai. Iya, saya akan menjelaskan bahwa simple network testing dengan menggunakan CMD ya. Ini bukaran lalu ketik CMD. Oke. Kali ini saya menjelaskan untuk netstart, yaitu langsung aja klik netstart. Nah, seperti ini, lalu tekan enter. Ya, kita tunggu sampai proses selesai. Ya, untuk proses netstartnya sudah selesai. Kita bisa lihat tanda selesai ada ini ya, J user ini bisa diketik ya. Nah, dalam netstartnya ada 4 ya. Di sini ada protokol. Protokol ini ada 2, biasanya TCP atau UDP. Untuk local address-nya yang di sini ini IP address komputer kita, yang 5 angka di belakang ini port dari IP address kita. Yang foreign address itu adalah alamat yang dituju. Seperti ini kan, alamat yang dituju, IP-nya, IP address-nya, dan ini portnya. Bentuknya ada yang HTTP, ada yang HTTPS. Untuk setnya ini ada established dan time wait. Kalau established itu kita sudah terkonek ke host tujuan ya. Kalau time wait ini masih menunggu koneksi. Ya, ini sudah selesai prosesnya. Ya, kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk simple network testing dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kalau dengan CMD atau command prompt kan itu harus ada koneksi internet. Kali ini Cisco Packet Tracer tidak menggunakan data internet atau wifi. Ya, langsung saja kita buka aplikasinya. Ya, seperti ini ya. Saya matikan wifi-nya dulu. Nah, yang pertama kita membuat sebuah jaringan dulu ya. Ini saya membuat yang simple, kita pakai switch saja. Pakai switch, terus memakai komputer dan satu laptop dan satu server. Ini server, ini laptop. Kalian bisa mencoba untuk device lainnya ya. Lalu kita ke menu connection, ini yang auto aja, kita connectionnya.
Ya, ini disambungkan dari server ke switch ke PC ini dan ke laptop. Ya, jika sudah seperti ini, kita atur IP masing-masing ya. Tinggal klik 2 kali pada objeknya, lalu ke desktop. Nah, ini ada IP configuration. Ya, misal kita pakai IP ya kelas C saja, 119.168.1.5 misal. Masnya tinggal diklik saja, sudah keluar sendiri. Lalu close. Sama langkah-langkahnya kita atur ke laptop dan komputer. Desktop IP configuration, IP-nya terserah ya, titik 30 misal. Ini depannya ada 1. Nah, seperti ini. Sudah ke laptop juga, ke komputer ya, maaf. 168.1.27. Nah, setelah sudah kita atur IP-nya, kita membuat itu DNS servernya ya. Di server ini config. Nah, ini ada DNS. Nah, kita beri nama misal cobalagi.com. Addressnya kita arahkan ke IP server ini, 192.168.1.5. lalu klik add ini. Nah, sudah ke add ya, maka benar sama ya dengan IP ini. Sudah, DNS nya sudah, kita close. Kita coba untuk di laptop command prompt ini ya. Nah, tampilannya seperti CMD laptop biasanya, CMD Windows ya. Kita coba ping cobalagi.com. Nah, ini pinnya sukses ya, tidak ada request timeout, berarti ini connect ke server. Kalau kita coba tracer, cobalagi.com, flashnya ini hanya satu tahapan ya, dari satu tahapan langsung ketemu IP-nya. Kalau coba net start, ini tidak muncul apa-apa. Kita coba ke komputer satunya, apakah terkonek. Command prompt buka, ping, kita pakai IP address ya, 192.168.1.5. Nah, ini juga bisa ya teman-teman, tidak ada yang request timeout, berarti kita menyambung ke servernya. Coba try reset lagi. Nah, langsung ketemu ya, trace complete. Coba net start, apakah sama? Ya, sama, tidak ada hasilnya di sini. Seperti ini, tidak menggunakan koneksi internet ya tadi saya. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata yang tidak mengenakan di hati kalian semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.